Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo Sobat Pendengar, kenalin, aku Piranti Amara. Setiap kali perkenalan, kadang orang lain tuh suka salah sebut. Kadang dipanggil Miranti, kadang dipanggil Kiranti, kadang juga dipanggil Amarah. Pokoknya macam-macam deh. Jadi aku kenalin sekali lagi ya. Kenalin, aku Piranti Amara, pakai P depannya dan gak pakai H belakangnya. Aku usia 19 tahun dan aku gemar banget yang namanya ngobrol depan umum, atau istilah zaman sekarang public speaking. Aku juga suka buat konten podcast monolog tentang percintaan sampai dengan kehidupan di Instagram aku. Dan salah satu hal yang paling aku gemar juga adalah jadi MC. Pengalaman aku jadi MC udah dari SD sampai dengan sekarang kuliah. Ya pengalaman, walaupun awalnya pertama cuman jadi MC di acara-acara upacara bendera sekolah hari Senin, tapi sekarang sudah bisa jadi MC di event-event Samarinda. Walaupun lingkupnya lingkup kampus, tapi gak apa-apa. Pengalaman itu aku rasa udah cukup sih buat bekal aku. Anyway, aku berasal dari Kalimantan Timur yang bertumbuh besar di Kabupaten Pasir, tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot. Dan 7 tahun terakhir aku menjadi anak rantau yang sekarang bermuara di kota Samarinda untuk menyelesaikan pendidikan S1 aku di program studi S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Ngomong-ngomongin perantauan nih teman-teman, aku udah hidup jadi anak rantau kurang lebih dari 7 tahun yang lalu. Artinya aku udah ngerantau dari aku lulus SD sampai dengan sekarang aku kuliah. Kota pertama yang aku datangin kemarin adalah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu, aku masih menduduki bangku SMP di salah satu pondok pesantren di kota itu. Dan dari situlah awal mula aku tertarik dan pengen ngenalin kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi. Jadi aku punya cerita. Dulu waktu aku kelas 7 SMP, aku dan 7 orang kakak kelas aku berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional atau PPMN, di mana saat itu aku mewakili Kalimantan Selatan selama 7 hari, tepatnya di Ambon, Maluku. Singkat cerita, aku datang ke sana dan berkumpul dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan itu ngebuat aku sadar ternyata Indonesia tuh beragam dan unik banget. Masing-masing dari provinsi itu memamerkan ciri khas daerah mereka dengan pakaian adat sampai dengan makanan khas daerah mereka. Dan di situ adalah salah satu kesempatan aku buat berkenalan lebih dekat dengan teman-teman dari berbagai macam provinsi. Pada saat itu, tenda aku sebelahan sama provinsi Papua Barat. Dan aku senang banget bisa kenal mereka karena mereka orangnya ramah-ramah. Dan juga ada satu hal yang paling berkesan menurut aku adalah mereka ngajarin aku pakai bahasa Papua. Jadi ya 7 tahun yang lalu aku pernah belajar bahasa Papua tapi gak lengkap ya, maksudnya gak banyak kayak gitu. Tapi ada satu yang masih aku ingat tentang perkenalan diri. Jadi gini, contohnya ya, perkenalkan saya nama Piranti. Ya aku cuman bisa aksennya dikit-dikit, tapi aku berharapnya semoga nanti ke depan aku bisa dapat event lagi yang mempertemukan aku dengan teman-teman di berbagai macam provinsi di Indonesia ini, dan aku punya kesempatan belajar lebih banyak lagi tentang daerah mereka, khususnya dengan bahasa-bahasanya sih. Aku penasaran banget soalnya. Ya terlepas dari pengalaman sekolah aku di pondok pesantren yang mengantarkan aku sampai ke tingkat nasional dan bertemu teman-teman seluruh Indonesia, selama aku tinggal di Kalimantan Selatan, banyak kebudayaan yang aku pelajarin dan amati di sana. Salah satu adat Banjar yang menurut aku unik banget adalah prosesi pranikah. Jadi, aku punya kakak sepupu. Dia tinggalnya di Kalsel. Terus, dia lagi persiapan pernikahan nih. Nah, sebelum hari H pernikahan, para petua-petua di keluarga aku itu nyiapin kayak beras kuning, kopi, telur, ya mirip sajian gitu sih. Terus itu disimpan di atas nampan dan dibawa ke sungai terdekat terus dilemparin. Aku yang masih anak kecil tuh kayak bingung sih awalnya ngeliat itu. Terus aku tanya lah, dan nenek aku tuh bilang, ini tuh adat orang Banjar kalau mau ngelaksanain pernikahan supaya pas hari H itu acaranya bisa berjalan dengan lancar. Awalnya waktu dengar kayak gitu aneh sih, tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku sadar kalau hal ini tuh gak ada di negara lain. Dan ini merupakan satu nilai budaya yang menurut aku harus dipertahanin. Selain itu juga aku punya teman lagi nih dari Toraja. Ya kita sama-sama kuliah di S1 Pemerintahan Integratif, makanya kami bisa kenal. Namanya Jonathan.
aku tuh suka banget sharing sama dia, apalagi soal kebudayaan, adat istiadat dari daerah kita masing-masing. Jadi dia tuh orangnya seru plus cinta budaya banget. Dan setiap kali sharing sama Jo tentang Toraja, dia selalu bilang, "Pir, kamu pokoknya harus ke Toraja. Nanti kalau kamu udah di Toraja, aku bakal jadi tour guide-mu, bakal memperkenalkan ini, tempat ini, tempat ini. Pokoknya semua. Kalau kamu udah ke Toraja, aman." Jadi kayak ngebuat aku tuh makin penasaran sama semua cerita-ceritanya dia, budaya-budaya yang ada di sana. Dan aku harap semoga suatu saat nanti aku bisa ke sana. Terus terlepas dari semua itu, mendengar banyak hal dari Jo, aku bisa bilang Toraja itu memang keren dan unik banget. Jadi kalau pada umumnya nih teman-teman, kalau orang meninggal itu biasanya dimakamkan di kubur di tanah gitu ya maksudnya. Beda halnya sama Toraja. Dan budaya ini atau adat ini tuh udah terkenal sampai ke dunia. Jadi dunia tuh udah tahu sama prosesnya ini. Nah, tapi biasanya kalau di Toraja itu dikenal dengan rangkaian acara Rambu Solo. Jadi kalau ada orang meninggal itu prosesi pemakamannya disebut Rambu Solo. Nah, dari prosesi rangkaian Rambu Solo tuh banyak banget sebenarnya teman-teman. Tapi puncak acara yang paling uniknya adalah Makaburu atau proses pemakamannya. Di mana nih jenazah yang sudah diupacarakan nantinya akan diarak oleh seluruh warga desa ke tempat pemakaman terakhir atau ke kuburan mereka. Tapi kuburan mereka tuh bukan di tanah teman-teman, tapi di tebing. Dan menurut aku tuh unik banget. Jadi tebingnya itu tinggi dan nantinya tuh warga desa bakalan berbondong-bondong naik ke atas tebing itu dan meletakkan peti jenazah di tebing yang sudah disiapkan. Dan aku rasa di negara manapun gak ada orang yang ngelakuin hal itu. Dan itu adalah budaya yang unik, menarik, dan punya nilai tersendiri sih menurut aku bagi Indonesia ya. Jadi itu benar-benar harus kita jaga dan kita lestarikan. Bahkan Jo tuh sampai bilang sama aku kayak gini, "Aku tuh suka banget Bir sama budaya aku. Dan keluarga aku juga ngajarin orang Toraja bukan apa-apa kalau bukan karena budayanya." Itu sih yang ngebuat aku jadi pengen mempertahankan budaya ini. Jo tuh bilang kayak gitu. Dan aku 19 tahun hidup dengar ada teman aku yang ngomong kayak gitu, yang kayak wow, ada ya teman aku yang masih punya perasaan tinggi untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena 19 tahun hidup tuh kayak ketemu teman-teman banyak yang kayak hedonnya doang atau kayak ya seru-serunya doang, tapi mereka kurang banget perasaan untuk mempertahankan dan mencintai budaya sendiri. Karakter ID. Karakter ID. Jadi ketika ketemu sama satu teman ini unik banget dan aku harus jadi kayak dia, bisa mempertahankan budaya dan cinta sama budaya Indonesia. Karena aku ngerasa setiap yang tua pasti akan mati, setiap yang muda pasti akan meneruskan generasi yang tua. Dan maka dari itu kalau bukan kita generasi muda yang mempertahankan budaya ini, maka siapa lagi? Karena kalau nilai-nilai budaya ini tidak kita jaga, maka eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya, memiliki beragam aneka suku bangsa dengan segala adat istiadatnya, itu bakalan luntur. Terus kalau itu udah luntur, Indonesia mau dikenal sebagai apa lagi? Karena aku rasa banyak dari warga negara asing yang datang ke Indonesia senang dengan budaya-budayanya. Jadi itu sebenarnya jadi nilai plus dan nilai jual bagi negara kita sendiri. Dan itu wajib banget kita pertahanin. Ya, jadi aku berharap bagi generasi di luar sana yang dengar cerita aku ini punya motivasi besar juga untuk bagaimana caranya kita bisa mempertahankan, melestarikan budaya-budaya yang sudah ada dari nenek moyang kita. Karena balik lagi kayak aku bilang tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Aku Piranti Amara, terima kasih udah denger podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.